Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pendengar kajian permasalahan haid yang kami hormati, semoga kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala pada puasa sekarang ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Para pendengar yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya diminta belajar bersama-sama tentang permasalahan haid yang terjadi pada seorang wanita. Persoalan ini merupakan hal yang penting bagi kita semua, khususnya para wanita ini. Mengapa? Karena memang banyak hal yang perlu kita ketahui terkait dengan haid, nifas, dan istihadah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, yang perlu kita tekankan pada permasalahan ini adalah bahwa haid merupakan fitrah, merupakan sunnatullah yang telah diberikan Allah kepada kaum wanita, sehingga apabila kita menerima haid itu, mendapatkan haid, seorang wanita tidak boleh gelisah, tidak boleh menyesal. Apalagi sekarang puasa, itu kadang ada perasaan yang gundah ketika sudah hampir maghrib ternyata haid itu datang, itu kemudian kita seakan-akan menyesali atau menyalahkan siapa yang akan disalahkan. Nah, itu hal yang wajar sebetulnya, tetapi sesungguhnya bagi kita perempuan itu harus bersenang atau menerima dengan syukur sikap yang harus ada pada kita, karena sesungguhnya di dalam seseorang yang haid itu ada rasa perih. Ya, dalam Al-Quran disebutkan wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Adza ini ada perih haid ini. Maka apabila seseorang yang haid menerima dengan hati yang longgar, kemudian kita berzikir kepada Allah, maka haid ini akan menjadi kafarah, penebus dosa-dosa kita yang lalu, dengan zikir yang diawali dengan alhamdulillahi ala kulli hal wastaghfirullaha min kulli dzambin. Jadi kita bersyukur ada kondisi apapun dan kita memohon ampun atas dosa-dosa kita, insyaallah itu haid akan menjadi kafarah. Dan dalam hal ini Allah itu juga akan memberikan sebuah mengangkat derajat orang yang haid selama masa haid itu 40 derajat untuk syuhada fisabilillah. Jadi Masya Allah, luar biasa Allah memberikan kemuliaan bagi wanita yang haid. Dan ayat Al-Baqarah ayat 222 itu menjadi jawaban sebuah persoalan pada kaum Yahudi. Dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya itu tentang asbabun nuzul ayat itu, yaitu fenomena yang ada pada masa itu kaum Yahudi atas orang yang haid itu merasa jijik dan sebagainya. Memang darah yang dikeluarkan itu darah kotor, tetapi ketika Islam datang itu ada perlakuan yang berbeda, di mana yang dilarang itu adalah untuk berhubungan suami istri atau berjima, kan tetapi untuk hidup bersama itu diperbolehkan. Jadi disinilah Islam datang untuk memposisikan bahwa haid itu bukan sesuatu yang menjijikkan, tapi suatu rahmat yang diberikan Allah kepada para wanita, sebagaimana yang terjadi pada Sayyidina Aisyah saat melakukan umrah dan haji, kemudian kedapatan haid, maka di situ Rasulullah ngendika hadza syai'un katabahullah ala banati Adam. Jadi tidak perlu kita menyesali, karena itu menjadi sebuah sunnatullah yang harus kita legowo dengan segala kondisinya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita bersama-sama untuk
mengkaji, untuk belajar bersama dalam masalah haid, nifas, istihadah, wiladah dan sebagainya, di mana kesempatan ini kita akan mengupas dengan berpedoman kepada kitab I'anatun Nisa yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Qadir Bafadl yang disebarkan oleh Muhammad Usman. Insyaallah Allah memberkahi kita semua. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih lanjut, maka perlu diperhatikan bahwa dalam masalah haid ini ada kunci-kunci atau rumus-rumus yang perlu diperhatikan adalah bahwa haid, suci dan sebagainya itu nanti rumusnya adalah 1 hari 1 malam. Jadi ada 24 jam. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau kita bicara 1 hari berarti langsung pemahamannya 1 hari 1 malam. Kemudian bahwa seorang wanita itu harus mempunyai catatan haid tersendiri secara rinci, yaitu keluarnya tanggal berapa, jam berapa, saat itu sudah melakukan sholat hutang, sholat atau tidak, itu juga harus punya catatan. Kemudian setiap wanita itu juga harus mencatat darah yang dikeluarkan itu nanti darah kuat, darah lemah, itu seperti apa. Itu hal-hal yang sangat krusial dan harus diperhatikan setiap saat kita mengalami haid. Paling tidak dalam 1 bulan ada yang 1 kali, ada yang 2 kali mengalami haid. Maka kalau hanya rumus hitungan itu mungkin mudah, tetapi ketelitian inilah yang mungkin nanti menjadi hal yang penting kita pahami bersama-sama, sehingga kita tidak akan bingung lagi menghitung karena kita punya catatan setiap individu itu dalam hal pengeluaran darahnya, berapa menit, berapa jam, terus kemudian selesainya jam berapa, itu memang harus secara rinci. Ini wajib bagi perempuan memiliki catatan itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan secara lengkap. Pertanyaan itu tanggal berapa, jam berapa, ya sholat yang ditinggalkan itu sholat apa saja. Nah, ini untuk menghitung apakah dia punya sholat yang harus diqadha atau yang telah atau yang belum dilakukan dan sebagainya. Ini harus lengkap. Baik, pada bab pertama ini kita akan membahas bahwa sesungguhnya apa sih yang disebut dengan haid. Haid itu adalah mengalir artinya, ya. Secara bahasa itu mempunyai arti mengalir. Secara terminologi yaitu darah yang dikeluarkan oleh perempuan, seorang perempuan yang berumur 9 tahun, kurang lebihnya kira-kira 9 tahun komariah. Karena dalam ini hitungan yang kita gunakan adalah komariah, sehingga nanti semuanya adalah berdasarkan komariah. Jadi darah yang dikeluarkan oleh perempuan yang berumur 9 tahun kurang lebihnya dalam kondisi sehat, tidak karena sesuatu yang menyebabkan sakit seperti melahirkan, jatuh dan sebagainya. Ini ada ketentuan batasan minimal, yaitu berumur 9 tahun. Darah yang dikeluarkan berumur 9 tahun itu nanti apa artinya? Bahwa seseorang yang mengeluarkan darah dalam sisi umur itu sudah mendekati 9 tahun minimal. Jadi kalau terjadi haid umur 11, 12 atau 10 atau sudah 9 tahun ke atas itu tidak masalah. Tetapi yang kurang 9 tahun ini harus diperhatikan. Batasan minimal itu H-15 hari, 15 malam dari umurnya. Jadi seandainya dia lahir tanggal 20 Syawal, kemudian dia mengeluarkan darah tanggal 1 Syawal, berarti masih kurang 20 hari, maka ini perlu diperhatikan. Yang 1 sampai 4 hari ini adalah masih darah istihadah, masih berkewajiban sholat, maka yang masuk ke hari 15 hari ini sudah bisa masuk dikatakan haid. Jadi itu perlu diperhatikan bagi kita yang mempunyai anak yang belum haid atau adik. Kalau yang sudah lebih dari umur 9 tahun tidak menjadi soal.
Ini yang perlu diperhatikan, karena masa sekarang anak-anak SD itu kadang sudah banyak yang haid. Jadi ini harus diperhatikan apakah dia sudah berumur 9 tahun atau belum. Jadi kalau anak perempuan ini bisa menjadi tandanya balik itu kalau perempuan ada 3, yaitu yang pertama karena sudah lengkap umur 15 tahun. 15 tahun ini komariah juga. Kemudian apakah dia sudah mimpi atau belum, itu kalau sudah berumur 15 tahun pasti dia sudah dihitung balik. Kemudian tanda yang kedua balik itu adalah perempuan yang mengeluarkan mani setelah umur 9 tahun komariah, ataupun haid tadi 9 tahun komariah itu sudah balik. Tetapi kalau laki-laki hanya ada 2, yaitu umur 15 tahun atau mengeluarkan mani setelah berusia 9 tahun. Jadi yang bedakan perempuan ada haid, yang laki-laki tidak ada haid. Selanjutnya, jadi yang perlu diperhatikan adalah patokan ketika 15 hari 15 malam yang menjadi pemisah antara haid satu dengan haid yang lain, karena suci minimal adalah 15 hari 15 malam ini nanti yang perlu diperhatikan biasanya kadang-kadang ada wanita yang belum nyampe 15 hari 15 malam itu sudah keluar darah. Lah ini nanti hitungannya seperti apa? Itu nanti ada beberapa persoalan-persoalan yang menyangkut itu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau darah itu dikeluarkan secara putus-putus, itu bagaimana hukumnya ketika saat tidak keluar. Nah ini ada yang mungkin risih juga, satu hari tidak keluar, kemudian kita mandi suci, kemudian kita sholat, ternyata baru sholat 2 kali, mungkin asar sama maghrib, kemudian keluar lagi. Nah ini sholatnya ya sudah, sholat tidak dosa, tapi ini tetap tidak sah, tetap dianggap darah masa haid ya, pada masa haid. Nah, kalau putus-putus semacam itu, ini biasanya yang perlu diperhatikan ketika puasa, mungkin berhentinya sampai 2 hari tidak keluar sama sekali, dikira sudah suci, kemudian dia puasa ternyata masih keluar lagi. Jadi mungkin 5 hari keluar, kemudian 2 hari bersih, sudah puasa, kemudian hari ke-8 keluar lagi. Nah yang puasa 2 hari ini meskipun dia puasa penuh sempurna tetap dianggap tidak sah, jadi tetap dianggap pada posisi haid, jadi puasanya tetap batal, harus besok diqadha itu karena posisinya dia masih dihukumi haid. Jadi yang dihitung haid meskipun darahnya itu keluar atau tidak kalau posisi puasa semacam itu. Jadi yang dihukumi baik masa keluar ataupun masa tidak keluar darah itu semua dihukumi haid semua. Jadi ini yang perlu diperhatikan, tidak kemudian wah rekoso ya, tidak. Ini menjadi kewajiban kita mengqadha semuanya. Ya, ini yang perlu. Makanya disinilah perlunya ngaji kita sehingga ibadah kita betul-betul terjaga. Insya Allah tidak berat kalau kita menerima dengan ikhlas. Jadi kalau biasanya bagi yang haid pertama kali itu untuk mengetahui apakah dia akan berapa hari, itu bisa ada ulama yang caranya sudah sampai selesai 15 hari 15 malam. Kita untuk mengetahui apakah dia akan selesai kapan. Kalau ternyata selesainya di 7 hari padahal dia semuanya sampai 15 hari untuk yang pertama kali yang haid itu, maka yang 8 hari itu mengqadha sholatnya. Tetapi kalau kita sudah yakin tidak keluar ya bisa jadi langsung cuci. Nah, tetapi kalau yang pertama kali itu dibutuhkan adalah untuk mengetahui kira-kira siklus kita seperti apa. Jadi itu akan menjadi patokan nanti apabila terjadi sesuatu di kemudian hari siklus yang tidak normal seperti biasanya, itu bisa menjadi salah satu hukum dari mustahadah 7 yang akan datang.
Jadi kalau ternyata umpama 15 hari yang haid betul keluar itu 8 hari, maka sisanya yang 7 hari itu harus dikodok sholatnya semua. Mengkodok sholat itu apakah harus subuh di subuh, duhur di duhur? Ya tidak. Kodok itu mengganti sholat ya, dimanapun waktu dia bisa 1 hari itu dikodok sedikit-sedikit, tidak masalah. Insya Allah itu semua akan menjadi rahmat bagi perempuan ya, bukan menjadi sesuatu yang menyusahkan. Selanjutnya kita membahas tentang yang biasa terjadi pada wanita itu, umpama jumlah suci yang minimal 15 hari 15 malam itu belum tercapai. Jadi sucinya mungkin baru 13 hari atau sucinya baru 10 hari. Terus kemudian keluar darah. Lah ini darah yang dikeluarkan apa? Apakah hukumnya masuk ke darah istihadah ataukah darah haid? Nah ini yang perlu diperhatikan. Maka inilah dibutuhkan catatan yang rinci. Ini perlu diperhatikan. Kalau seandainya seseorang itu mengeluarkan darah, umpama tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah, kemudian selesai jam 7 selesai tanggal 7 jam 1 siang, berarti ini dia selama 7 hari ini dianggap haid ya, dianggap haid sudah. Terus kemudian dia baru suci sampai tanggal 17 asar jam 15, ini dia suci. Tapi tanggal 17 asar ini dia keluar darah. Nah ini darahnya apa? Jadi tanggal 7 sampai 17 jam 13 tadi dia dianggap suci. Nah, karena ini keluar darah, maka darah yang dikeluarkan mungkin sampai tanggal, dia mengeluarkan sampai tanggal 23. Nah yang 17 sampai 23 ini nanti hukumnya apa? Ini kita lihat dulu, haidnya itu masanya berapa? 7 tambah tadi 10 hari, 7 sampai 17 itu 10 hari. Berarti jumlah seluruhnya adalah antara suci dan haid yang pertama tadi sudah 17 hari. Maka kita menghitungnya untuk menyempurnakan minimal sucinya. Minimal suci itu berapa hari? 15 hari, 15 malam. Padahal tadi masih keluar sucinya baru 10 hari. Maka darah yang keluar 17 sampai 23 ini kira-kira berapa hari berarti? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 hari. Mama sampai jam 18 ini keluarnya darah. Maka yang 5 hari pertama itu 17, 18, 19, 20, 21, 22 sampai tanggal 22 ini masih dianggap istihadah masuknya. Istihadah dia berkewajiban seperti orang suci harus sholat, berkewajiban puasa ya harus puasa. Maka yang 1 hari tok ini itu dia dianggap sebagai haidnya. 1 hari ini dia dianggap haid karena setelah sucinya selesai maka darah berikutnya adalah haid. Maka di sini dia berkewajiban untuk sholat. Nah, adapun sholat cara haid itu nanti ada cara sendiri, harus dibalut, jangan sampai darah itu melebar kemana-mana, intinya di situ. Kalau tidak pada masa puasa bisa disumpal dengan kapas yang rapat kemudian baru pembalut, tetapi karena memasukkan sesuatu dalam lubang puasa bisa membatalkan puasa, maka cukup pembalut, dibersihkan dulu pembalut. Jadi seperti orang mau tayamum untuk 1 sholat 1 kali bersuci, jadi niatnya tidak liraful hadas tapi istibahati sholah. Ini yang harus diperhatikan ketika kita posisi untuk
istihadah. Ini contoh yang biasa terjadi. Jadi kadang mungkin ada yang sucinya baru 13, mainnya dulu 7. Jadi kalau 13 tambah 7 itu baru 20. Maka hukum yang kita ambil adalah menyempurnakan sucinya. Beda lagi kalau kasusnya dulu mainnya 5 hari, umpama jam tanggal 1 sampai tanggal 5 dia mengeluarkan darah, jam 2 siang keluar darah, kemudian sampai jam 2 siang itu selesai, baru 5 hari. Kemudian dia berhenti selama tanggal 10 ini berhenti sampai jam 8 pagi umpama. Ini berhenti, berarti baru kurang lebih 10 hari seluruhnya. Terus darah keluar lagi 5 hari di sini sampai tanggal 15. Maka tanggal 5 sampai 10 ini meskipun tidak keluar darah dan kita dalam hal tadi sudah sholat, mungkin sudah puasa, nah, ini karena taunya awalnya adalah hukumnya suci, tetapi karena ini keluar lagi mulai tanggal 1 sampai 15, maka seluruhnya ini adalah dihitung haid, ya, dihitung haid. Nah, bagaimana kalau kita sudah melakukan sholat di tanggal 5 sampai tanggal 8, itu tidak ada dosa. Seandainya kita sudah punya suami istri, sebagai suami istri berjunub, berhubungan suami istri tidak berdosa. Kalau puasa, sudah puasa, puasanya batal, itu harus diganti. Demikian. Kemudian ada kasus lagi, seumpama seorang mengeluarkan darah mulai tanggal 1 sampai 25 itu tanpa berhenti, keluar terus sampai tanggal 15 itu sama sekali tidak berhenti, tidak ada jedanya sama sekali, langsung keluar terus 15-16-nya nyambung, maka itu nanti bukan kemudian kita mengambil hukum 15 haid terus kemudian 16-nya itu istihadah, tidak seperti itu. Itu nanti kita menggunakan hukum salah satu di antara 7 mustahadah yang kita bahas. Maka di sini perlu diperhatikan, jangan mudah memutus pokoknya 15 suci, 15 haid, 15 suci, hitungannya tidak seperti itu. Kalau syaratnya itu nanti ada beberapa persyaratan. Kalau seandainya seseorang tadi yang saya contohkan tanggal 1 sampai 25 keluar terus, maka itu nanti masuk kepada hukum mustahadah yang 7. Nanti ada saatnya kita membahas. Tetapi beda lagi kasusnya jika seseorang itu pada tanggal 14 sampai keluar darah, keluar sampai 14, kemudian di tanggal 15 itu dia sempat ada beberapa jam itu berhenti sama sekali, tidak keluar darah, baru kemudian di hari ke-16 masuk ke 16 itu keluar darah, maka di 16 itu sudah istihadah, dia tidak masuk ke hukum yang nanti kita bahas tentang 7 macam mustahadah. Tapi itu termasuk dikatakan darah rusak, jadi seperti kedudukannya seperti istihadah, tapi bukan mustahadah dari yang 7. Jadi harus ada syaratnya antara hari ke-15 dan ke-16 itu betul-betul ada jeda putusnya untuk tidak keluar darah. Tapi kalau keluar darah tanpa putus itu tetap dihukumi mustahadah nanti. Terus kemudian ada juga yang kasus umpama terputus-putusnya 1 sampai 9 haid, ya. Jam 7 pagi keluar sampai tanggal 9 mungkin jam 5 selesai. Oke. Haid 9 hari. Kemudian dia berhenti bersih, anggaplah suci itu 9 sampai 13, kurang lebih 4 hari di situ suci. 9 tambah 4 tadi 13 hari. Kemudian hari ke-13 itu keluar darah sampai 20. Nah, ini bagaimana? Maka itu nanti dilihat. Kalau seandainya dia tadi sampai ke 15, ya kan 13, 14, 15. Di 15-nya nanti dia sempat tidak berhenti, maka hari ke-16-nya itu darah rusak, darah fasad.
Jadi dia dihukumi seperti haid tetapi tidak masuk mustahadah. Tetapi kalau tadi meskipun sudah berhenti di tanggal 13, karena 13 itu nyambung ke 14 15, maka semuanya nanti sampai 20 umpama itu nanti masuk ke hukum mustahadah yang 7. Nah, ini yang mulai agak rumit nanti persoalan-persoalan kalau sudah masuk ke mustahadah 7 itu. Harus ada pemahaman atau pengetahuan tentang jenis darah. Apakah nanti darah kuat ataukah darah lemah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Maka menghitung suci, menghitung haid itu terkait dengan jam. Kalau dia haidnya jam 2 siang, maka dihitung 24 jamnya itu 2 siang berikutnya. Jadi kalau haidnya itu tanggal 1 jam 2 siang, taruhlah antara duhur asar, waktu sholat asar, maka nanti kurang lebihnya dia 24 jamnya juga dihitung di tanggal 2 siang. Sama halnya nanti sucinya juga begitu. Saat suci kapan? Suci saya umpama tanggal 30 waktu isya umpama. Berarti nanti 30 berarti kesananya sucinya kurang lebih di tanggal 14 sampai isya, karena 30 tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya, 15 isya, yaitu hitungannya dari isya ke isya yang ke-15 seperti itu. Jadi tidak hanya menghitung dari segi tanggalnya saja, bisa jadi istihadah itu hanya satu waktu sholat, karena mungkin waktu itu dia sucinya jam 3 waktu asar. Nah, dia mengeluarkan darah setengah 12 belum sholat duhur, berarti istihadahnya pada hanya sholat duhurnya saja. Seperti itu bisa jadi terjadi. Jadi karena kita menghitungnya kurang lebih itu sampai sedetail waktu. Jadi tidak hanya tanggal saja, tetapi sampai jam dan ketentuannya sampai kepada satu hari satu malam hitungannya 24 jam seperti itu. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab.